Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya percaya semua kita saat ini dalam keadaan yang baik Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita punya Bapa yang sangat baik. Dan kita punya Bapa bahkan yang terlalu baik bagi setiap kita. Kebaikannya itu membuat kita selalu punya alasan untuk bersyukur kepada Tuhan, selalu mempunyai alasan untuk kita bisa menjalani kehidupan kita seberapa pun gelapnya jalan di depan kita hari ini. Dan kebaikan Tuhan itu juga yang membuat kita mampu untuk mengatasi segala persoalan dan masalah yang masih ada dan bahkan yang akan ada dalam kehidupan setiap kita. Karena kita percaya bahwa selama kita hidup di dunia ini, masalah dan tekanan itu tidak akan pernah ada habisnya. Selesai satu masalah, nanti akan muncul lagi masalah yang lain. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, tunggu masalah kita selesai, maka Bapak Ibu Saudara, selamanya kita tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena seperti saya katakan bahwa masalah itu tidak akan pernah ada selesainya. Selesai yang satu, lalu kemudian muncul lagi yang lain. Kenapa hal itu terjadi? Karena Bapak Ibu Saudara, masalah itu adalah sekolahnya kita. Jadi masalah, persoalan, tekanan itu adalah sekolah kehidupan bagi setiap kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, maka kita masih akan menghadapi segalanya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa ucapan syukur kita kepada Tuhan bukan hanya ditentukan oleh karena keadaan yang ada pada saat ini. Sebab kalau hanya ditentukan oleh keadaan yang ada, maka seperti yang saya katakan, maka selamanya kita tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam segala keadaan apapun, di dalam kondisi bagaimanapun, kita tetap mempunyai alasan untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Seandainya saja kita mempunyai pikiran yang positif terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekalipun keadaan kita baik, sekalipun semuanya oke, tapi kalau pikiran kita ini negatif, maka tetap saja kita tidak akan pernah bisa bersyukur. Ada terlalu banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, dari hal yang paling kecil sampai hal yang spektakuler. Kalau kita mau melihat dengan mata hati kita, maka kita mendapati ada terlalu banyak alasan untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara tentu pernah dengar pujian ini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, blessed His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada banyak orang yang tidak tahu judul dari pujian ini. Bahkan sebagian besar orang mungkin berpikir bahwa pujian ini judulnya Bless the Lord, oh my soul. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini izinkan saya beritahu Bapak Ibu Saudara, judul dari pujian ini adalah 10,000 Reasons. 10.000 alasan. Alasan untuk apa? Alasan untuk bisa bersyukur, alasan untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan, sekalipun kita saat ini tidak dalam keadaan yang baik. Ada terlalu banyak alasan. Sebagaimana pemazmur berkata, banyaklah yang telah kau kerjakan dalam hidupku. Setiap kali aku mengatakan dan menyatakannya, tidak pernah cukup kata-kataku untuk mengungkapkannya, karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Nah, itu sebabnya judul dari konten saya kali ini saya judulin Whatever. Whatever. Mau gimana, mau kayak apa, mau kapan aja, pokoknya gimana, tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, sebelum lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita tentunya memohon tuntunan Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu sama-sama. Bapa yang terlalu baik bagi kami, setiap pagi ketika kami membuka mata kami,
ingatkan kepada setiap kami Tuhan, ada terlalu banyak alasan untuk kami boleh selalu bersyukur kepadamu. Untuk setiap nafas yang masih Engkau beri, untuk setiap hari baru yang Engkau anugerahi bagi kami, untuk kasih setiamu yang selalu Engkau perbaharui setiap pagi. Dan kalau kami dipercayakan lagi satu hari untuk kami jalani, maka sudah sepatutnya setiap kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab ada begitu banyak orang yang berjuang untuk tetap bisa hidup. Dan kalau hari ini Engkau masih memberikan nafas dan kehidupan bagi kami, bagaimana kami tidak bisa bersyukur kepadamu Tuhan? Itu sebabnya saat ini bantu setiap kami Tuhan untuk melihat segala sesuatu sebagai karunia daripadamu, sehingga persoalan, tekanan, masalah apapun dalam hidup kami itu tidak akan menjadi penghalang, itu tidak akan menjadi alasan bagi kami untuk kami tidak bisa bersyukur, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebab syukur kami, pujian kami, penyembahan kami merupakan doa kami kepadamu, dan doa itu adalah nafas kami. Ketika kami berhenti bernafas, maka kami sudah tidak ada lagi. Ketika kami sudah berhenti berdoa, maka kami akan kehilangan nafas itu. Itu sebabnya Bapa, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mau bersyukur untuk segala hal yang sudah dapat kami mengerti maupun yang belum dapat kami mengerti, yang tengah terjadi dalam kehidupan kami di setiap hari-hari kami ini. Terima kasih Bapa, bantu kami untuk memahami sharing yang singkat pada saat ini Tuhan. Berikan kami hikmat marifat yang daripada Tuhan, dan urapi setiap kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ada sebuah pujian yang saya rekam di mungkin sekitar tahun 2000 di dalam salah satu CD saya. Dan pujian ini bagus sekali, Bapak Ibu Saudara, indah sekali. Ya Bapak Ibu Saudara, sebab hanya Tuhan yang dapat membuat hidup kita menjadi indah dan berarti. Kau ajaib Bapa di dalam bait-Mu, kemuliaan-Mu penuhi hidupku. Oh sungguh indah, indah saat ini, saat ku masuk hadirat-Mu. Kau ajaib Bapa di dalam bait-Mu, dekap kasih-Mu manis ku rasakan. Oh sungguh indah, indah saat ini, saat ku sembah pribadi-Mu. Bapa-Ku memuja-Mu, hanya Engkau yang merebut hatiku. Yesus, ku cinta Kau, Kau membuat hidupku indah dan berarti. Bapa-Ku memuja-Mu, hanya Engkau yang merebut hatiku. Yesus, ku cinta Kau, Kau membuat hidupku indah dan berarti. Mari sekali lagi kita mau katakan, Kau ajaib Bapa di dalam bait,
kemuliaan-Mu penuhi hidupku. Oh, sungguh indah, indah saat ini, saat ku masuk hadirat-Mu. Kau ajaib Bapa di dalam bait-Mu, dekat kasih-Mu manis ku rasakan. Oh, sungguh indah, indah saat ini, saat ku sembah pribadi-Mu. Bapa, ku memuja-Mu, hanya Engkau yang merebut hatiku. Yesus, ku cinta Kau, Kau membuat hidupku indah dan berarti. Bapa, ku memuja-Mu, hanya Engkau yang merebut hatiku. Yesus, ku cinta Kau, Kau membuat hidupku indah dan berarti. Bapak Ibu Saudara, percayalah, tidak ada hal yang terlebih indah selain ketika kita masuk dalam hadirat-Nya. Sebab hanya di dalam hadirat Tuhan kita menemukan segala yang kita perlukan, dan kita menikmati keindahannya, dekapan kasih-Nya yang membuat hati kita bisa menjadi tenang di tengah-tengah pergolakan hati dan pikiran kita yang begitu kuat dalam hidup ini. Itu sebabnya sekali lagi, apapun keadaan kita, bersyukur kepada Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Nya, angkat kedua tanganmu, puja Dia. Sebab hanya Dia yang patut kita puja. Haleluya. Dan itu yang dibuat oleh dua hamba Tuhan yang luar biasa. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-40, Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-40. Kita mau baca sama-sama. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacaukan kota kita ini, karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara.
Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman ini telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberikan diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumah dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira karena ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan ini kepada Paulus. Katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang itu, "Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang kembali Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan apa tadi? Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, satu kali saya ada membaca sebuah kisah nyata, Bapak Ibu Saudara, seorang yang bernama Hans Lilsche. Dia adalah seorang hamba Tuhan dari kota Berlin yang pernah merasakan kekejaman yang dilakukan pemerintah Hitler. Suatu kali ia didatangi agen rahasia Nazi yang lalu menangkapnya. Ia dijebloskan ke dalam penjara yang sudah penuh sesak. Namun di suatu hari Minggu, Hans mulai bertelut dan berdoa. Ia bersiul menyenandungkan pujian bagi kebesaran Tuhan.
Namun betapa terkejutnya dia bahwa ternyata siulan itu segera disambut dengan siulan-siulan dari penjara-penjara yang lainnya. Semuanya menyuarakan pujian bagi Tuhan. Sungguh indah suasana pada saat itu. Dan tak lama kemudian, Bapak Ibu Saudara, tentunya terjadilah suasana yang aneh. Penjara itu dipenuhi dengan suara siulan yang riuh rendah. Ternyata di dalam penjara itu juga banyak orang-orang Kristen yang sedang menderita ditindas pada zaman itu. Dan saat itu terjadilah kebangunan rohani besar-besaran di dalam penjara tersebut. Dan ketika pendeta Hans dilepaskan dari penjara, ia justru berkata bahwa hari-harinya di dalam penjara merupakan hari-hari yang penuh dengan keindahan dan patut dikenang sepanjang masa. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, berada di tempat yang terpuruk sekalipun, orang tetap bisa mengalami keindahan. Orang tetap bisa mengalami kasih Tuhan hanya ketika ada hadirat Tuhan di tempat itu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata, ketika umatnya memuji Dia, maka Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan itu dinyatakan sebagai hadiratnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara tidak heran, pendeta Hans, Paulus dan Silas, sekalipun mereka ada di penjara, mereka tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan mereka tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, memuji Tuhan ketika kita berada dalam keadaan baik, tentu itu adalah hal yang sangat mudah untuk dapat kita lakukan. Tetapi jujur saja Bapak Ibu Saudara, sanggupkah kita tetap memuji dan bersyukur kepadanya ketika persoalan, sakit penyakit, dan pergumulan hidup bertubi-tubi datang menyerang kita? Bukankah seringkali yang keluar dari mulut kita adalah keluhan-keluhan yang meratapi kondisi kita? Padahal bahkan ketika kita sedang masuk dalam penjara masalah seperti apapun, Tuhan bukannya tidak hadir. Tuhan bukannya tidak hadir. Dia selalu ada bersama dengan kita di dalam segala keadaan, dimanapun dan kapanpun. Kisah pendeta Hans Lilsche ataupun pengalaman Paulus dan Silas yang kita baca hari ini adalah buktinya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan bukan suatu kemustahilan bagi Tuhan untuk membuat sebuah penjara sebagai tempat untuk mengadakan kebangunan rohani. Namun semua itu tergantung kepada respon kita, Bapak Ibu Saudara. Kisah dari pendeta Hans Lilsche ataupun pengalaman dari Paulus dan Silas yang kita baca saat ini adalah buktinya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan percayalah, bukan sebuah kemustahilan bagi Tuhan untuk membuat sebuah penjara sebagai tempat untuk mengadakan kebangunan rohani. Namun semua itu tergantung kepada respon kita, Bapak Ibu Saudara. Jika pendeta Hans tidak mengawali siulan pujian, atau jika Paulus dan Silas tidak memulai membuka mulut untuk memuji Tuhan, atau jika mereka justru mengeluh, maka dapat dipastikan
kejadiannya pasti bisa jadi berbeda. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan mengalami kemenangan ketika kita tidak mau terjun ke medan pertempuran. Sekali waktu Tuhan bisa mengizinkan kita untuk dipenjara atau berada di padang gurun sebagai cara agar kita dapat mendemonstrasikan kuasanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saat kita berani melalui masalah, maka Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Karena itu, apapun keadaan kita saat ini, mari gantikan keluhan dengan pujian. Karena di dalam pujian ada kelepasan dan sukacita. Saya mau ajak kita sekali lagi untuk mengangkat pujian ini sebagai ungkapan kerinduan kita kepada Tuhan. Kau ajaib Bapa di dalam bait-Mu, kemuliaan-Mu penuhi hidupku. Oh sungguh indah, indah saat ini, saat ku masuk hadirat-Mu. Kau ajaib Bapa di dalam bait-Mu, dekap kasih-Mu manis ku rasakan. Oh sungguh indah, indah saat ini, saat ku sembah pribadi-Mu. Bapa, ku memuja-Mu, hanya Engkau yang merebut hatiku. Yesus, ku cinta Kau, Kau membuat hidupku indah dan berarti. Bapa, ku memuja-Mu, hanya Engkau yang merebut hatiku. Yesus, ku cinta Kau, Kau membuat hidupku indah dan berarti. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di saat tekanan begitu berat, di saat persoalan begitu besar menghimpit hidup kita, di saat kita merasa kesesakan dalam hidup ini, di saat kita merasa kelelahan menghadapi segalanya, tidak ada tempat lain bagi kita untuk kita boleh berdiam. Ada banyak orang mencari tempat untuk menyendiri ketika masalah, tekanan, persoalan begitu menekan hidupnya. Mereka pergi ke tempat ini, mereka mengeluarkan biaya tiket dan sebagainya hanya untuk mencari ketenangan, hanya untuk mencari kedamaian. Namun saya mau katakan pada saat ini, tidak ada tempat lain yang terlebih indah untuk kita bisa mengalami ketenangan yang sesungguhnya, kedamaian yang sejati, yaitu kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan itu bisa kita temui dimanapun kita berada. Sekalipun di tengah-tengah badai, sekalipun di tengah-tengah keadaan, di dalam situasi yang begitu menyesakkan kita, kita tetap bisa mengalami ketenangan dan kedamaian.
pada saat kita mengizinkan hadirat Tuhan hadir dalam hidup kita ini. Dengan cara apa? Dengan membuka hati kita, membuka mulut kita, memperkatakan kasih dan kebaikan Tuhan, menyanyikan kasih setianya, bersyukur, memujanya. Maka Bapak Ibu Saudara, kita akan merasakan dekapan kasih Tuhan yang memberikan keteduhan bagi setiap kita. Dia membalut luka hati kita. Dia menghapus air mata kita. Dia membelai kita dengan kasih sayangnya. Itu sebabnya hanya Dia yang bisa membuat hidup kita ini indah. Dan bukan cuma indah, namun hanya Dia yang bisa membuat hidup kita menjadi berarti. Mari sekali lagi saya mau katakan, ajak kita sama-sama untuk berkata, Kau ajaib Bapa di dalam bait-Mu, kemuliaan-Mu penuhi hidupku. Oh sungguh indah, indah saat ini, saat ku masuk hadirat-Mu. Kau ajaib Bapa di dalam bait-Mu, dekat kasih-Mu manis ku rasakan. Oh sungguh indah, indah saat ini, saat ku sembah pribadi-Mu. Bapa, ku memuja-Mu. Hanya Engkau yang merebut hatiku. Yesus, ku cinta Kau. Kau membuat hidupku indah dan berarti. Bapakku memuja-Mu, Bapakku memuja-Mu. Hanya Engkau yang merebut hatiku. Yesus, ku cinta Kau. Kau membuat hidupku indah dan sekali lagi katakan, Bapa, kami memuja-Mu. Bapakku memuja-Mu. Hanya Engkau yang merebut hatiku. Yesus, ku cinta Kau. Kau membuat hidupku indah dan berarti. Kau membuat hidupku indah dan berarti. Kau membuat hidupku indah dan berarti. Hidup kami indah, kami bahagia, kami menikmati-Mu, kehadiran-Mu, Bapa.
menikmati sayang-Mu seumur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara tanggalkan semua beban yang merintangi kita. Tanggalkan semua persoalan masalah yang menghimpit hidup kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Serahkan semuanya. Letakkan semuanya di tangan-Nya. Dan jangan pernah mengambilnya kembali. Biarkan Dia menyelesaikan semuanya bagi kita. Sebab Dia berfirman, serahkanlah semua ketakutan dan kekhawatiranmu, maka aku akan bertindak. Dan biarkan Dia menyelesaikan semuanya bagi kita. Bagian kita hanya datang di hadapan Dia, mengangkat kedua tangan kita, tanda kita menyerah kepadanya. Mengangkat kedua tangan kita, tanda kita memujanya. Sebab ada kuasa di atas pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Sesungguhnya pada saat kita sedang menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan, kita sedang menggerakkan kuasa untuk bekerja dan menyelesaikan semuanya bagi kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan tanggung sendiri. Jangan pikul sendiri, engkau tidak akan pernah mampu. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Masuk ke dalam hadirat, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Curahkan semua isi hatimu kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang mendengar. Dan Dia bukan cuma mendengar, tetapi Dia adalah Tuhan yang bertindak atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Bapa yang terlalu tinggi untuk dipahami, Engkau sangat jauh di atas kami, sangat berkuasa, sangat kudus. Jiwa kami benar-benar menyadarinya, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuja dan menyembah-Mu Tuhan. Siapakah yang dapat mengetahui pikiran-Mu? Siapakah yang dapat mengerti jalan-Mu? Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-Mu dari jalan kami, dan rancangan-Mu dari rancangan yang ada pada kami. Jiwa kami pun benar-benar menyadarinya. Sehingga ketika apa yang kami harapkan, apa yang kami rancangkan tidak sesuai dengan-Mu, kami pun menyetujuinya dan tetap memuja dan menyembah hanya kepada-Mu. Kekuatan-Mu dan keagungan-Mu jauh melampaui jangkauan kami. Engkau menghiasi diri-Mu dengan kemuliaan dan kemegahan. Engkau melingkupi diri-Mu dengan kehormatan dan keagungan. Langit adalah takhta-Mu, bumi adalah tumpuan kaki-Mu. Engkau melintasi langit. Kuasa-Mu dan keagungan-Mu jauh melampaui apa yang dapat kami mengerti. Jiwa kami pun menyadarinya. Apakah kami ini sehingga Engkau begitu mengasihi, begitu peduli dan menyayangi kami serta menjaga kami, seperti Engkau menjaga biji mata-Mu. Namun walaupun Engkau penuh dengan kuasa dan mengagumkan, Engkau sangat mendambakan persekutuan intim dengan kami. Ini di luar pemahaman kami, juga hal yang terlalu indah untuk dapat dimengerti. Engkau melayakkan kami untuk dapat menghampiri-Mu, berdiam dalam bait-Mu. Itu sebabnya bila kami harus bersujud, maka sujud kami
hanya kepadamu Tuhan. Amin.